Adik-adik semua, ibadah kita sebentar lagi akan mulai ya. Jadi kalian harus persiapkan diri kalian dengan hati yang penuh semangat dan antusias. Nah, buat kalian nih yang mau ke toilet sekarang mending sebelum ibadahnya mulai kalian ke toilet dulu. Terus kalian ambil buku catatan sama Alkitabnya. Yuk kita persiapin dulu sebelum kita ibadah. Come on. Aktivitas seru yang bisa ngisi waktu. Apa ya? Bosen nih di rumah terus. Ngapain ya? Halo adik-adik, kalian lagi ngapain? Adik-adik, Kananda dan Kak Daniel punya acara yang seru dan menarik loh. Nah, acara ini berhubungan dengan Paskah adik-adik. Duh, kira-kira acaranya seperti apa ya? Kalian penasaran kan? Adik-adik, Superbook akan mengadakan Super Easter di tanggal 2 April nanti loh. Dan gak cuman itu adik-adik, di tanggal 5-31 Maret akan ada Easter Challenge atau tantangan Paskah bersama Superbook yang bisa adik-adik ikuti setiap minggunya di Superbook Club. Apa aja sih tantangannya? Adik-adik yang di rumah, kalian juga jangan mau kalah dong. Kalian harus ikutan Easter Challenge. Nah, kalian juga bisa ajakin papa dan mama. Karena dengan mengajak papa dan mama, pasti akan lebih seru deh. Nah, buat kakak-kakak guru sekolah minggu juga jangan mau ketinggalan. Daftarin anak-anaknya untuk join keseruan dari Super Easter tahun ini. Yeay! Caranya gampang banget. Tinggal klik link di bawah ini. Klik sekarang, Kak. Oke. Sampai berjumpa di Super Easter tanggal 2 April nanti ya. Dadah! Tuhan Yesus memberkati! Kisah abadi bagi seluruh bumi, firman-Nya hidup selamanya. Superbook, Hosana ya Hosana, serukan Superbook. Hosana ya Hosana, serukan Superbook. Kasih itu sabar, kasih jatuh. Halo adik-adik semua, balik lagi bersama dengan Kak Daniel di sini. Wah, hari ini Kak Daniel datang pagi banget nih, tumben-tumbenan kan? Wah, karena Kak Daniel pengen beres-beres set Superbook. Lihat ini, set Superbook kita berantakan. Kak Daniel mau beresin dulu, biar nanti kan Anda pas datang, wah sudah rapi, dia pasti terkaget-kaget. Yuk temenin Kak Daniel untuk beres-beres. Lalalalalalala. Lalalalalalala. Aduh, set Superbook ini berantakan sekali ya. Aduh. Ini ada telepon deh. Mamanya Kak Daniel nelpon. Halo, Ma. Nggak gitu, Ma, nggak gitu. Iya, Ma, minta maaf, Ma. Sorry, ya ampun, Ma, aku minta maaf banget. Ini aku mau melayani loh, Ma. Ya, dimatiin lagi. Aduh. Kesel banget kalau gini ceritanya, gimana dong? Sini nggak punya. Shalom saya. Kalian apa kabar? Udah seminggu nih kita nggak ketemu. Kak Daniel, dari jauh aku tadi melihat Kak Daniel kayaknya lagi gosok-gosok kaki di lantai. Kayaknya dia lagi sedih deh adik-adik. Aduh. Kenapa sih? Aku
baru datang soalnya nggak tahu apa-apa. Tanya aja kali ya. Iya, tanya aja. Ya udah deh, kita tanya aja. Shalom, permisi, Pak. Nggak terima sumbangan. Pak, permisi. Kak Daniel kenapa sih? Sini berdiri, coba berdiri. Sini, coba aku mau nanya-nanya. Kenapa sih kok Tuh. baru juga dateng? Masih pagi ini udah sedih-sedih, udah kesel-kesel, mukanya udah murung. Kenapa? Coba cerita. Aku tuh lagi males Kak. Tiba-tiba nih mamaku lagi tiba-tiba nelpon, udah kan anaknya mau melayani tiba-tiba marah-marah. Aku kayaknya hari ini nggak bisa pelayanan deh Kak. Aku lagi bad mood banget. Ih, kok gitu sih? Udah kan Anda hubungin Kak Evi aja deh Hari ini aku bad mood banget. Kenapa? Nggak boleh sini, berdiri dulu. Tuh adik-adik tuh udah nungguin Kak Daniel tahu. Ini aja setnya aja belum beres, masih berantakan. Tenang, tenang. Untuk urusan set bisa aku bantuin. Udah dong, jangan gitu lagi. Semangat. Udah nggak usah bete-bete. Kita kan mau pelayanan nih. Harus punya hati yang senang gitu. Itu ya. Ya enggak? Oke, Ya udah ya. Udah sok Kak Daniel tenangin diri dulu aja, aku beres-beres ya. Tapi nggak boleh duduk. Males banget. Gini nih, lagi bad mood banget nih Kak Daniel nih. Au. Apalagi ya yang berantakan. Jadi gak enak nih sama Kananda, dia beresin sendiri. Kak Daniel melayani nggak ya adik-adik? Menurut kalian gimana? Tulis dong di kolom komen. Hah? Melayani aja? Iya ya, kasihan Kananda ya. Udah, Kak Daniel bantuin aja deh. Kananda, udah deh, ayo deh Tuh adik-adik suruh Kak Daniel untuk melayani. Beneran? Ya udah deh, ayo Kak deh. Daniel udah mau melayani, udah seneng. Iya, udah deh Beneran? Ya udah, ayo lah. Senyum dulu dong. Ya udah. Kalian taruh masker dulu deh, di mana ya? Taruh sini aja deh. Duh, walaupun Kak Daniel hari ini banyak masalah, Kak Daniel akan coba untuk bersemangat adik-adik. Betul. Mantap nggak? Betul dong, bagus dong. Ya, semangat. Pemanasan, oke deh, ayo Udah kita kita sama sama adik-adik. dulu adik-adik ya. 1, Boleh deh. 2, 3. Halo adik-adik semua. Kembali lagi di Sekolah Minggu Superbook. Wah, kok tiba-tiba Kak Daniel jadi bersemangat banget ya? Karena keadaannya udah terisi oleh energi adik-adik. Wah, betul. Kak Daniel mencium ada bau-bau wangi nih. Udah pada mandi. Weh, dapat Tapi ngomong-ngomong nggak, kostum kita hari ini, Ya. kok kita seperti anak seperti anak pakai muda. seragam. kita Kita lagi jadi anak jauh lebih SD. muda. Kenapa kak? Karena kan kita udah hampir 1 tahun kan. 1 tahun sudah Udah Kak. nggak sekolah gitu kan. Betul. Sekolahnya udah di rumah, jadi kan nggak pernah pakai seragam full. Biasanya kan cuma iya. pakai atasannya doang. Betul, Bawahnya pakai celana tidur kan. Betul. Rapi cuma atasnya doang ya. Betul. Nah, jadi sekarang kita mau mengenang masa-masa kita lagi di sekolah. Makanya kita pakai baju SD nih, baju seragam. Baju sekolah, berarti kita ajakin semua adik-adik kita juga ya? Iya dong. Kalian juga boleh pakai baju seragam seperti Kak Daniel sama Kak Nanda. Yeay. Nanti kalian bisa foto ya Kak ya? Betul. Foto, terus nanti tag ke @superbook Indonesia. Wuhu. Kak Daniel, kita kayaknya harus segera memulai ibadah kita. Oh iya, kalian siap untuk sama-sama beribadah hari ini? Siap. Oke, sebelum beribadah kita harus ngapain dulu kan Anda? Berdoa. Oke, sekarang semuanya duduk, kita lipat tangan, kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan hari ini kami masih punya kesempatan untuk kami sama-sama memuji, menyembah Tuhan dan belajar firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau hadir bersama dengan kami. Kau hadir di setiap rumah, Kau hadir bersama dengan adik-adik kami dimanapun mereka berada. Hari ini kami mau perkatakan, kami bersuka cita bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus berkati ibadah kami. Haleluya. Amin. Yuk semuanya kita bangkit berdiri. Kita Berdiri. mau menyanyikan pujian Berdiri. Jangan Lelah. Berdiri. Bekerja di ladangnya Tuhan. Wow. Haleluya. Kita buat hari ini jadi hari yang penuh sukacita. Come on. Terima kasih Tuhan. Semuanya pakai gerakan ya. Come on Kananda. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan.
Pujian ini ngingetin kita bahwa ketika kita melayani Tuhan, kita harus penuh semangat. Ketika kita memuji Tuhan, kita harus bersuka cita. Come on, kita naikkan pujian ini dari awal lagi. Woo! Come on. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Amin. Roh Kudus yang beri Kekuatan yang mengajar dan menopang. Tiada lelah, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan yang selalu mencukupkan akan segalanya. Semua kita bikin gerakan. Ratakan, ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Come on, kita bersuka cita. Siapa yang bersuka cita boleh tangannya di atas seperti ini. Kita sama-sama naikkan pujian ini ya, dengan penuh semangat. Kak Daniel mau lihat nggak ada yang duduk-duduk. Ayo semua berdiri. Kita sama-sama memuji Tuhan. Woo! Come on, Kak Nanda. Ratakan tanah bergelombang, Timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, Timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Yeay! Kasih kemuliaan buat nama Tuhan. Dong, pasti. Wah, Kak Daniel udah berkeringat sekali, Kak. Wah, Aku sudah mulai berkeringat nih. wah, come on Kak. Kita naikkan pujian apa lagi Kak? Kita mau naikkan pujian, kasih itu sabar. Kasih Wow. itu apa lagi? Murah hati. tidak sombong, mau memberi. Wow, come on Kak. Ini lagu baru dari Superbook itu ya Kak? Iya, betul banget. Oke. Woo! Kak Daniel mau dengar teriakannya mana? Woo! Hey! Come on. Woo! Semuanya come on, tangannya di atas seperti ini. Mantap. Woohoo! Kayak mau bersuka cita buat Engkau Tuhan. Kasih itu sabar, kasih itu tak menuntut, kasih itu mau memberi walaupun kadang dihina, dicaci dan tak dianggap. Tapi kasih itu ikhlas, kasih itu memaafkan, kasih tidak pilih-pilih, itu kasih yang Yesus ajarkan. Meskipun dunia coba jatuhkan kita, ku tak menyerah, ku mau terus bergerak. Kak Daniel mau lihat lompatannya. Bergerak, ku takkan menyerah. Bergerak, ku mau berusaha. Bergerak, ku mau terus bergerak untuk mengasihi. Bergerak, bagikan kasihnya. Bergerak, jadi terang dunia. Bergerak, ku mau terus bergerak. Wow, oh, oh, oh. Adik-adik semua, pujian ini bilang bahwa kasih itu harus sabar.
Kasih itu harus ikhlas dan gak boleh pilih-pilih. So dalam mengasihi, kita harus terapkan kasih ini. Karena ini kasih yang Tuhan Yesus ajarin. Oke, kita naikkan pujian ini dari awal lagi. Come on. Woo! Kita naikkan pujian dari awal lagi ya. Kita katakan bareng-bareng. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar. Kasih itu tak menuntut. Kasih itu mau memberi. Walaupun kadang dihina, dicaci dan tadi enggak. Tapi. Tapi kasih itu ikhlas. Kasih itu memaafkan. Kasih tidak pilih-pilih. Itu kasih yang Yesus ajarkan. Meskipun dunia coba jatuhkan kita, ku tak menyerah, ku mau terus bergerak. Mana lompatannya? Bergerak, ku Takkan menyerah, bergerak. Ku mau berusaha bergerak. Ku mau terus bergerak. Untuk apa? bergerak, bagikan kasihnya. Bergerak, jadi terang dunia. Bergerak, ku mau terus bergerak. Wow, oh, oh, oh. Bergerak. Ku tak Mana tangannya? bergerak. Wuhu! Wah, bangga banget deh sama adik-adik semua. Wah, mantap. Semuanya pada bersemangat. Mengasihi, Bergerak, bagikan kasihnya. bergerak. Jadi terang dunia. Jadi terang dunia. Wuh! Bergerak, ku mau Setelah ini Kak Daniel mau lihat semuanya berlompat. Come on. Bergerak, ku takkan menyerah. bergerak. Ku mau berusaha bergerak. Ku mau terus bergerak. Untuk mengasihi bergerak. Bagikan kasihnya bergerak. Jadi terang dunia bergerak. Ku mau terus bergerak. Wow, Bagi keluargaku, mantap. Bagi gerejaku, bagi gerejaku, bagi kota bangsaku, bagi kota bangsaku, dan bagi generasiku. bagi generasiku. Wow. Yeay! Wow. Bangga banget dengan semangat kalian pagi hari ini. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Kak Daniel percaya semua adik-adik kita ini mereka bersuka cita karena Tuhan, Kak. Betul banget. Wow, luar biasa. Kita kasih tepuk tangan lagi, Kak. Semangat kalian semua. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan cerita dari Superbook. Tapi sebelumnya kita mau duduk dulu, kita mau tenangkan hati kita. Kita mau naikkan pujian. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar karena Tuhan Yesus yang memilih kita. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Amin Tuhan. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar yang tak pernah dibayangkan, Amin Tuhan. yang tak pernah timbul dalam hatimu. Sebab itulah yang Dia Kami kerjakan percaya Tuhan itu yang Tuhan kerjakan buat kami. bagi orang yang Percaya padanya. Amin Tuhan. Kami percaya Kau bisa pakai setiap kami Tuhan. Amin Yesus. Mata kecil ini, Mulut kecil ini akan melakukan
perkara yang besar. Amin Tuhan. Tangan kecil ini, Kaki kecil ini kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatimu. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. yang tak pernah Amin Tuhan. Dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatimu. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Bagi orang yang percaya padanya. Bagi orang yang percaya pada Tuhan. bagi orang yang Percaya padanya. Mari kita tenangkan hati kita. Kita lipat tangan, jangan ada yang main-main. Kita mau sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, makasih Tuhan buat sukacita dan damai sejahtera yang Tuhan kasih buat kami. Kami percaya Tuhan, itu kekuatan baru buat kami, itu semangat baru buat kami Tuhan, untuk kami menjalani hari-hari kami. Tuhan Yesus, sebentar kami mau dengar firman Tuhan. Berkati firman-Mu, biar firman-Mu kembali mengingatkan kami, mengajar kami, dan meneguhkan iman kami. Di dalam nama Yesus, kami udah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Wow. Wah, semangat banget kita udah memuji Tuhan. Kita udah Betul. menyembah Tuhan. Betul. Bahkan Anda hari ini kita mau belajar apa Kak sebenarnya? Hari ini kita akan mereview kembali. Kan 2 minggu nih kita belajar tentang siapa? Ratu Esther. Wah, Betul Ratu sekali. yang sangat hebat dan luar biasa. Ini tokoh kesukaan Kak Daniel loh Kak. Wow, amazing. Amazing. Tapi kali ini tuh ada yang berbeda. Bukan aku, bukan Kak Daniel, bukan Chris atau Joy atau Gismo yang akan cerita tentang Ratu Esther ini. ya? Siapa? Kakak-kakak pemusik? Jelas bukan. Oh bukan. Jadi siapa dong Kak? Jadi ada seorang anak sekolah minggu yang akan menceritakan kembali tentang Ratu Esther. Wow, ada Kak? Ada dong. Wah, hebat. Debak. Debak kan? Nah, kalian mau lihat langsung nggak? Kak Daniel sih pengen lihat dan pengen denger ceritanya dari Kalau dia. adik-adik gimana? Kalian pengen nggak? Pengen juga nih kayaknya. Ya Kak. udah kita langsung lihat aja ceritanya. Mari kita duduk yang mana sih? Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Shane Darren Gabriel Tampi. Saya berumur 7 tahun. Saya kelas 1 SD. Saya dari Sekolah Minggu GBI El Shaddai Pontianak. Hari ini saya akan bercerita tentang Ratu Esther. Esther adalah Ratu Persia. Esther sangat baik dan cantik. Karena kecantikannya, Esther terpilih dalam seleksi pemilihan pengganti Ratu Wasti, yaitu menjadi ratu dari Raja Ahasveros, yaitu Raja Persia. Esther memiliki sepupu yang bernama Mordekai. Mordekai bekerja di istana. Sejak kecil, Esther diasuh oleh Mordekai karena Esther adalah anak yatim piatu. Teman-teman, Esther memiliki rahasia loh. Apa ya rahasianya? Nah teman-teman, ternyata tidak ada satu orang pun yang tahu bahwa Esther adalah orang Yahudi. Termasuk suaminya Raja Ahasveros juga tidak tahu. Mordekai yang meminta Esther
untuk merahasiakannya. Suatu hari, Haman, yaitu seorang pejabat tinggi raja, datang melewati pintu gerbang istana. Sesuai peraturan, semua orang harus sujud menyembah kepada Haman. Tetapi Mordekai tidak mau sujud menyembah kepada Haman. Haman marah dan berkata, "Hei Mordekai, sujudlah menyembah kepadaku." Mordekai tetap tidak mau sujud menyembah kepada Haman karena Mordekai adalah orang Yahudi yang hanya mau sujud menyembah kepada Allah saja. Haman yang sombong itu sangat marah kepada Mordekai. Apalagi sekarang dia tahu bahwa Mordekai bukan bangsa Persia, tetapi bangsa Yahudi. Haman menghadap raja dan menjelek-jelekan orang Yahudi. "Ampun Tuanku Raja, orang-orang Yahudi tidak taat kepada raja dan mereka sangat berbahaya bagi kerajaan. Sebaiknya mereka dibunuh." Apa? Raja Ahasveros pun setuju karena fitnah dan laporan yang dijelek-jelekan oleh Haman. Berita itu pun didengar oleh Mordekai. Maka takutlah Mordekai dan Mordekai mengirim pesan kepada Ratu Ester. "Ester anakku, pergilah menghadap raja untuk membela dan memohon kepada raja agar bangsa Yahudi tidak dibunuh." Peraturan waktu itu, ratu hanya boleh menghadap raja jika raja memanggil ratu. Dan jika raja tidak memanggil ratu dan tiba-tiba ratu menghadap raja, maka Ratu Ester bisa dihukum mati. Tetapi karena kebaikan hati Ratu Ester, Ester mau menghadap raja. Dia rela berkorban demi bangsanya yang dalam bahaya. Ester berpesan kepada semua orang Yahudi agar bersama-sama berdoa dan sungguh-sungguh berpuasa selama 3 hari. Agar Tuhan sendiri yang menolong Ratu Ester dan bangsa Yahudi. Pada hari yang ketiga, Ratu Ester menghadap raja. Raja yang melihat Ratu Ester melanggar peraturan, tetapi saat itu raja tidak marah. Hati raja berkenan kepada Ratu Ester, sehingga dia mengulurkan tongkat emasnya. Tanda raja tidak menghukum Ratu Ester, tetapi menerima kehadirannya. Ester menyampaikan maksud kedatangannya untuk mengundang Raja Ahasveros dan juga pejabat tinggi Haman untuk datang ke pesta yang akan Ester adakan. Raja Ahasveros pun menerima undangan Ester. Di belakang rumah Haman, Haman sedang membangun tiang gantungan yang besar. Ia berencana menggantung Mordekai di situ. Tiba-tiba datanglah undangan dari raja. Haman yang sombong itu sangat senang karena mendapat undangan dari raja. Tibalah pada hari pesta tersebut. Saat pesta, raja bertanya, "Ratu Ester, apa yang kau inginkan akan aku berikan." Ester menjawab, "Ada orang yang ingin membunuhku dan bangsaku." Raja bertanya, "Siapakah dia?" Ester menjawab, "Orang jahat itu adalah Haman." "Apa? "Pengawal, hukum mati dia." Akhirnya Haman digantung di tiang yang didirikannya untuk menggantung Mordekai. Berkat Ratu Ester, semua orang Yahudi
selamat. Terima kasih. Demikian cerita Ratu Ester. Semoga menjadi berkat. Dadah. Wow, luar biasa banget cerita yang Darren udah bagikan sama kita hari ini. Kasih tepuk tangan kan Anda. Wah, luar biasa. Hari ini kita diingatkan lagi ya tentang kisah Ratu Ester dalam menghadapi Raja Ahasveros. Dan kita juga jadi belajar tentang bagaimana dia mau melayani bangsanya dan menyelamatkan bangsanya. Betul sekali luar biasa. Kak Daniel. Selain itu ya, hari ini kita tuh belajar adik-adik bahwa Ratu Ester itu mau melayani Tuhan tanpa terpengaruh sama keadaan di sekitarnya. Betul. Nih, waktu dia mau menyelamatkan bangsa Israel, dia nggak terpengaruh tuh sama ancaman. Kalau misalnya ketemu raja kan pasti nyawanya terancam tuh. Makanya dia tuh tetap mengutamakan Tuhan. Betul. Dia tidak dikendalikan keadaan ya Kak. Sama kayak, keadaannya jadi malu nih harus mengakuin. Kak Daniel tadi pagi kan sempat hampir nggak mau melayani ya Kak ya. Karena tiba-tiba kan maminya Kak Daniel itu telepon marah-marah. Terus nggak mau dengerin penjelasan Kak Daniel. Kak Daniel hampir aja dikendalikan sama keadaan. Tapi untuk puji Tuhan ada adik-adik semua. Dan juga Kak Nanda. Kak Daniel jadi bisa melayani hari ini. Thank you ya Kak. Tepuk tangan dulu. Adik-adik semua, biar kalian makin hafal sama firman Tuhan hari ini, makin ingat, makin melekat. Gimana kalau kita baca super ayat kita hari ini? Kalau dengar super ayat berarti harus ada Alkitab. Ambil Alkitabnya. Sudah diambil Alkitabnya? Oke. Lagi semangat Kak. Super ayatnya dari mana Kak Daniel hari ini? Dari dari Kolose. Kolose berapa? Kolose 3 ayat 23. Betul sekali. Nah ini, Kolose 3 ayat 23. Udah dapat semua? Udah. Oke, kita baca bareng-bareng dari Kolose 3 ayat 23. 1, 2, 3. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sekali lagi. Kita baca dengan suara yang kencang. Siap ya? 1, 2, 3. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Wah, adik-adik dihafalin ya ayat firman Tuhan hari ini ya, supaya kita ingat bahwa ketika kita melayani kita harus mengutamakan Tuhan dan lakukan itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Wah, sama banget nih sama super kebenaran kita hari ini. Wow, ada super kebenaran. Apa itu Kak? Semuanya bangkit berdiri biar kita bisa super kebenaran bersama-sama. Berdiri. Semuanya berdiri. Udah? Ya, udah berdiri. Kita mau ucapin super kebenaran ya. 1, 2, 3. Super kebenaran. Tuhan Yesus adalah yang terutama bagiku. Wah. Sekali lagi. Sekali lagi. Come on Kak. Siap ya. 1, 2, 3. Super kebenaran. Tuhan Yesus adalah yang terutama bagiku. Wow. Tepuk tangan. Kan Anda aku pengen nanya dong, apa sih sebenarnya arti dari mengutamakan Tuhan Kak? Sebenarnya apa artinya? Menarik untuk dibahas. Gimana kalau aku jawabnya biar lebih mengerti nih adik-adik. Aku jawabnya lewat prakarya. Oh, kita sambil prakaryaan. Betul. Boleh banget Kak. Yuk kita prakaryaan. Yaudah kita siapin dulu ya bahan-bahannya. Yeay! Sekarang kita udah masuk di prakarya. Oke, ini prakarya ini mau bikin apa kita hari ini Kak? Kita mau membuat jam kebenaran. Wow, jam kebenaran. Ini yang tadi Kak Nanda bilang ada hubungannya dengan pertanyaanku ya? Betul sekali. Ya, Kak, gimana, Kak? Yuk kita langsung Mainkan. saja membuatnya. Di sini ada piring kertas. Kalau misalnya Piring adik-adik nggak kertas. punya piring kertas bisa pakai karton. Oh, oke. Yang penting dibuletin gini ya. Iya, Karena kita mau betul. bikin jam. jam, betul. Oke Kak, terus. Terus kita punya karton. Ada warna merah, putih, hijau. Ini apa namanya? Kuning. Kuning. Oke. Terus paku payung. Ya, harus hati-hati ya. Kalau nggak bisa pakai payung, bisa juga pakai apa ya? Yang tajam-tajam Pakai- untuk nancepin jarum Iya. jamnya ya. Betul.
Terus ada gunting, hati-hati ya adik-adik guntingnya. Lalu ada Double tape. double tip. Dan juga ada spidol. Yaps. Bagaimana cara membuatnya? Kaget. Oh kaget. Bagaimana cara membuatnya? Nah, caranya adalah pertama-tama kita akan membuat, kalau di jam berarti ada apanya, hayo. Ada baterai. Selain itu, Ada apa ada ya? jarum jam dong. Susah banget menjawabnya. Jadi tahu kita nanya. mau buat jarum jam dulu. Senanya kalau udah tahu. Sabar dong. Oke. Ada jarum pendek, ada jarum panjang Iya, kayak? betul sekali. Ada yang besar dan ada yang kecil. Bentuknya, buatnya dibentuk segitiga, atasnya segitiga, terus bawahnya persegi panjang. Like that ya adik-adik, like that. Nih, yang satu panjang, kan yang ada satu Maka Daniel udah pendek. bikin nih. Kalian tinggal bikin sendiri versi kalian. Oke, terus Kak. Nah, kalau sudah di piring kertasnya, kita mau tulisin yang paling nih. Kan kalau di jam berarti jam 12, jam 3, jam 6, jam 9 kan? Ya. Nah, di yang jam 12 ini kita mau tulis Yesus yang besar. Oh, di tengah-tengah kita bikin Yesus, guys. Oke, Yesus. Dia yang di tengah ya. Nih, Kak Daniel mau nulis. Udah, aku Yesus. Tuh. Dah, Yesus. Oke. Terus nih, Kak. udah kan? Miring. Nah, terus di pinggir-pinggir sininya nih, kita mau tulis kegiatan-kegiatan kita yang kita lakukan sehari-hari. Misalnya nih, Kan Anda apa? bermain. Main. Ya bisa macam-macam mainan kalian kan. Terus apalagi belajar. Harus belajar juga, betul. Belajar. Terus apa lagi, Kak? Terus makan. Makan, jangan lupa makan. Betul. Terus apa lagi Kak? Jalan-jalan. Itu wajib ya, jalan-jalan ya. Shopping. Jalan-jalan. Terus Kak? apa lagi? Bisa. Apa lagi ya? Tidur. Tidur, jangan lupa tidur. Tidur. Terus apa lagi? Satu lagi Olahraga, deh. olahraga. Olahraga, betul. Olahraga. Olahraga. Raga. Nah, ini nih kegiatan-kegiatan kita nih. Ada bermain, Belajar, belajar, makan, makan, jalan, jalan-jalan, tidur, tidur, dan olahraga. olahraga. Oke, kalau sudah ditulis, sekarang kita mau menempelkan jarum yang paling besar ini, Jarum yang panjang. besar, jarum panjang, ke arah tulisan Tuhan Yesus di sini gini. Yesus. Wow. Jadi belakangnya kita pakein double tape, terus kita tempel. Oke. Kita tempel dulu ya. Ayo. Adik-adik masih bisa ngikutin kan? Bisa dong. Gampang banget kok ini. Oke, ditempel. Kita taruh di tengah. Ingat ya, yang panjang mengarah ke tulisan Yesus. Oke. Nih, jadi kayak gini. Oke. Nih, jadi nggak bisa di apa namanya, digoyang-goyangin. Nah, di sini kita tulis 1. Oke, tulis 1. Oke, untuk menunjukkan bahwa ini jam yang pertama. Nih, 1. Oke, kalau sudah, kita pasang yang jarum pendeknya menggunakan paku payung. Harus hati-hati ya. Kenapa sih? Biar ada dramanya, Kak. Terus, Kak? Nah, kita taruh di, aduh maaf ya. Nah, jadi dia bisa, yang satu ini dia bisa bergerak. muter-muter. Oke. Nah, yang ini kita tulis 2. Nomor 2, silakan Kak. Tidak berfaedah. Oke. Nah, 2. Nomor 2. Kebalik, 2. Nah, 2 ini kan? kebalik. Oke. Jadi Kak, sebenarnya apa sih maknanya prakarya ini dengan pertanyaanku tadi, Kak? Mengutamakan Tuhan Jadi itu. begini nih, biar aku jelaskan. Lihat kan di sini nomor satunya siapa? Yesus. Yesus. Oke. Ini bisa digoyang-goyangin nggak? Tidak. Tidak, betul sekali. Nah, adik-adik kan lihat nih, di sini ada kegiatan-kegiatan kita, bermain, belajar, makan, terus apa lagi nih, jalan-jalan, tidur, dan olahraga. Nah, setiap kegiatan kita nih, saat kita bermain, belajar, dan sampai olahraga sini, kita harus mengutamakan Tuhan harus yang jadi nomor 1. Jadi misalnya nih, saat kita bermain,
Ya. Kita harus ingat Tuhan. Caranya dengan berdoa sebelum dan kita berdoa. Terus Kak? Terus saat kita mau belajar nih, kita ingat lagi kalau misalnya kita harus mengutamakan Tuhan. Betul. Berarti kita harus berdoa dulu sebelum belajar, sebelum makan juga, sebelum jalan-jalan, sebelum tidur, sebelum olahraga. Kita harus mengutamakan Tuhan dulu. Itu yang terutama Kak ya. Wow. Sama seperti Ratu Esther tadi adik-adik. Ratu Esther sekalipun dia banyak kegiatan tuh, dia kan seorang ratu. Dia nggak mungkin diam doang kan. Betul. Dia pasti mikirin rakyatnya, mikirin wilayahnya, pasti banyak pusing pekerjaan. banget. Betul Kak. Tapi Ratu Esther di dalam setiap kesibukannya itu tetap mengutamakan Tuhan. Terbukti dia memberi diri untuk berpuasa ya Kak. Betul sekali. Wah, berarti yang kita simpulkan dari prakarya kita hari ini adalah kegiatan kita boleh banyak, ya kan? Mau apapun itu kegiatan kita, tetapi kita harus selalu ingat untuk selalu mengutamakan Tuhan. Betul sekali. Wow, luar biasa banget. Nah adik-adik semua, gimana prakarya kalian hari ini? Ini versi Kak Daniela Makananda. Gimana versi prakarya kalian? Nah, kalian bisa minta tolong papa, mama, atau kakak kalian buat foto. Foto dulu Kak. Cekrek, ya kan? Terus kalian upload ke Instagram, lalu tag ke @superbook Indonesia. Ditunggu ya fotonya. Selamat mengerjakan prakarya. Yeay. By the way, Kak Daniel punya sesuatu kayaknya ya? Oh iya kan Anda, Kak Daniel juga punya sesuatu hari ini. Apa tuh? Jadi dari kisah kita ini, Kak Daniel punya fakta-fakta menarik. Tentang kisah Esther, ternyata itu punya hubungan erat dengan kisah Tuhan Yesus. Apa? Emang ada? Kok bisa kan itu bedanya beratus-ratus tahun? Ratus tahun tapi kok bisa punya hubungan? Itulah kerennya firman Tuhan Kak. Jadi Alkitab kita itu saling terkoneksi dari Kejadian sampai Wahyu. Semuanya itu terkoneksi. Dari semua kisah tokoh di Alkitab terkoneksi dengan kisahnya saling terkoneksi di Alkitab. Betul. Kan Anda penasaran nggak? Penasaran sekali. Melihat apa sih sebenarnya hubungan kisah Esther dengan Tuhan Yesus? Mari kita saksikan video petunjuk jalan berikut ini. Seluruh kisah Alkitab, Kejadian hingga Wahyu menunjuk pada satu pribadi yang akan mengubahkan dunia. Anak Allah, Tuhan Yesus. Ayo, kita telusuri petunjuk yang akan menuntun kita kepada kehidupan, kematian, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Hai, ini Gizmo. Kita melalui petualangan yang sangat seru bersama Esther. Apa kalian tahu, kisah Esther memiliki banyak kemiripan dengan kisah hidup Yesus. Ada rencana yang disiapkan untuk Esther dan Tuhan Yesus. Haman berkomplot untuk menghancurkan orang Yahudi. Baiklah, di bulan ke-12, Mordekai dan semua pengikutnya orang Yahudi di seluruh kerajaan Ahasiweros akan dihancurkan. Pemuka agama dan ahli Farisi berencana menangkap dan membunuh Yesus. Berapa yang kau bayar untuk ini? 30 keping perak. Kapan kau serahkan Yesus? Haman membuat tiang gantungan untuk Mordekai. Jangan khawatir tentang Mordekai. Ia akan segera mati, ia dan semua yang seperti dia. Aku akan buat yang penggantungan di rumahku supaya aku bisa menikmati saat-saat kematiannya. Kalau Yesus, musuhnya ingin dia disalibkan di kayu salib. Taruhan yang tinggi bagi mereka berdua. Esther tahu kalau dia tidak bertindak, semua orang Yahudi bisa mati. Sedangkan Yesus datang untuk menyelamatkan semua orang di dunia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini hingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tapi beroleh hidup kekal. Bagi Esther dan Yesus, ini saat yang tepat. Siapa tahu mungkin untuk saat seperti inilah engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Alkitab berkata tentang Tuhan Yesus. Waktu kita sudah tidak tertolong lagi. Kristus datang di saat yang tepat dan mati untuk kita orang berdosa. Esther enggan untuk menghadap raja, tapi dia tetap pergi. Yesus juga bertarung dengan pilihan. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Esther mempertaruhkan nyawa untuk bangsanya. Siapa saja yang masuk ke pelataran istana raja jika tidak dipanggil akan dihukum mati. Tuhan Yesus memberikan hidupnya untuk semua orang. Pengorbanan Esther terbayar juga dan musuhnya dihukum.
gantung dia di situ. Yesus mati di kayu salib, tapi dia bangkit dari kematian. Yesus berkata, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup, walaupun ia sudah mati. Tugas Ester adalah mendapatkan hati raja yang tidak bisa didekati. Dan karena dia melakukan itu, bangsanya selamat. Yesus menghadap Allah untuk kita. Alkitab berkata, Kristus Yesus telah mati dan dibangkitkan lagi. Dia duduk di sebelah kanan Allah, menjadi pembela untuk kita. Karena Tuhan Yesus, semua orang bisa selamat. Dan itu kabar baiknya. Wow, sekarang aku jadi tahu nih, ternyata hubungannya adalah kalau Ratu Ester itu dia mempunyai tujuan untuk menyelamatkan bangsa Israel. Dan kalau Tuhan Yesus itu memiliki tujuan untuk menyelamatkan umat manusia. Betul banget, sama seperti Ratu Ester dan juga Tuhan Yesus. Kita juga sebagai anak-anak Tuhan punya tujuan yang sama. Apa tuh? Kita harus jadi berkat buat banyak orang. Betul. Dan membawa kabar baik itu untuk banyak orang. Yeay, betul. Jadi kita semua punya tujuan yang sama. Wow. Tapi Kak Daniel kayaknya keren banget gitu ya. Kita tuh bisa belajar banyak banget dari Superbook. Tentu. Kita bisa belajar apa aja? Nonton kisahnya, terus sejarah Alkitab, petunjuk jalan. Ada banyak hal yang bisa kita pelajari kan? Nah, buat semua papa mama, kakak-kakak, dan juga adik-adik yang ada di rumah, kalian juga bisa loh dapatkan hal yang sama. Kalian bisa jadi bahan diskusi di rumah, jadi iman kita semakin bertumbuh. Caranya gampang banget. Tinggal berlangganan superbookkeluarga.com. Superbook menghadirkan Superbook Keluarga untuk setiap keluarga di Indonesia. Menghadirkan 65 animasi kisah Alkitab yang telah memberkati lebih dari 9.000 gereja di Indonesia. Tuhan Samuel, orang Filistin mendekat. Mereka mendengar kalau kita berkumpul di sini dan akan menyerang kita. Tuhan, kami mengakui dosa kami dan ingin kembali padamu. Selamatkan kami, Tuhan. Kini dengan Superbook Keluarga, membuat Superbook semakin mudah didapatkan. Superbook Keluarga membuat setiap orang tua dapat mengajarkan kisah Alkitab dengan mudah, menyenangkan, dan menjadikan setiap anak murid Kristus sejak dini. Tunggu apa lagi? Daftar sekarang dan dapatkan Superbook Season 1 secara gratis. Nah, itu tadi dia belajar firman Tuhan jadi makin seru bersama superbookkeluarga.com. Nah, sekarang aku mau ajakin papa, mama, dan kakak-kakak yang lain supaya kita bisa berlangganan bersama superbookkeluarga.com. Monggo silahkan, kalau Kak Daniel sih udah. Oke. Adik-adik kalian tinggal langganan ya. Oke deh, kalau begitu gimana hari ini Kak Daniel punya yang spesial? Apa tuh? Kak Daniel mau ajakin semua adik-adik yang ada di rumah untuk bermain games. Waktunya main games. Waktunya main games. Ahai. Oke. Ya ampun. Pusing gak sih Kak? Tanyain dong Kak, games apa Kak Daniel? Kak Daniel, kita mau main games apa nih? Oke, hari ini kita akan main games menyusun kata. Oke. Caranya gampil banget. Nanti Kak Daniel akan kasih beberapa kata-kata yang teracak-acak. Kata-kata ini diambil dari satu ayat di firman Tuhan di Alkitab. Nanti adik-adik akan Kak Daniel tantang untuk menyusun kata-katanya. Kalian siap semuanya? Siap. Oke, kita tes ya. Kak Daniel akan kasih 3 soal. Adik-adik bisa fokus menyusun kata-katanya. Kalau udah tahu jawabannya gampang banget, tinggal kalian komen di kolom komentar. Oke, Kak Daniel ambil dulu bantuannya ya, kuisnya. Oke, siap? Siap. Sekarang kita mulai kuis yang pertama. Jeng 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 jeng. Sekarang silahkan kalian susun kata-kata berikut ini. Nah, ini gampang banget. Ayat ini tuh udah sangat familiar banget. Ayo kalian susun, Kasih waktu Kak, berapa detik Kak? 10 detik. Yo. 10, 9, 8, 7, Ayo. 6, 5. Udah. 4. Tulis di kolom komen kalau tahu. 2, 1. Wah, udah banyak yang tahu nih Kak, udah banyak yang komen. Tapi lihat. masih ada yang bingung. Oke, Kak Daniel kasih bantuan ya. Ayatnya itu kalian bisa cek di Roma 12 ayat 11. Kalian cek. Lalu kalian susun kata-katanya. Udah semua, ayo kasih waktu 5 detik doang aja. 5, 4, 3, 2, 1. Wih, mantap. Pertanyaan pertama
selesai. Sudah selesai. Rata-rata jawabannya benar. Jawabannya adalah janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Oke, masih gampang, masih gampang. Kita masuk ke pertanyaan kedua. Oke, dari mana Kak Daniel? Kak Nanda yang kasih nih. Ini tadi udah kita bahas sebenarnya, jadi harus cepat tahu. Nah, nih kata-katanya kita keluarin dulu ya. 1, 2, 3, jreng. Jreng. Silakan susun kata-kata ini. Ayo, Kita susun. kasih 10 detik lagi. 10, 9, 8. 7. Harusnya sih udah pada tahu ini kata-katanya tadi. Jadi super ayat kita. Tulis di kolom komentar. 1. Terot. Nah, udah. Aku kasih kisi-kisinya ya, kisi-kisi. Dari ayat apa ini pasti udah tahu, Kak. Ayo teriakin yang udah tahu jawabannya. Kolose. Udah tahu, udah tahu. Udah tahu. Kita kasih waktu. 5, 4, 3, Tulis di kolom komen, go. 1. Terot, udah habis waktunya. Wah. Jawabannya adalah apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Mana yang benar? Ngejawabnya paling benar. Oke, mantep. Nggak cukup benar ya, tapi harus cepet-cepetan juga adik-adik. Jadi pastiin kalau udah tahu jawabannya langsung tulis. Oke, yang ketiga Kak, ini yang terakhir. Oke, kita kasih dulu kata-katanya. Jebret. Ini gampang sekali. Ayo kalian susun cepet. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ini kisi-kisinya ya. Dari mana Kak? Matius 6 ayat 33. Ayo dibuka Matius 6 ayat 33. Yang belum tahu jawabannya langsung cek. Kita kasih waktu 5, 4, 3, Buruan jawab. 2, 1. Oke. Dan jawabannya adalah tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mana coba yang jawabannya benar semuanya, angkat tangan. Wah, it's okay kalau masih cuman benar 2 ataupun 1. Betul. Ya yang penting kita sama-sama sudah berusaha. Udah dapat 4 jempol dari Kak Daniel sama Kak Nanda. Keren kalian semua. Wih, suara apa itu Kak? Sepertinya ada super surat deh. Super surat. Super surat. Ayo kita lihat. Apa sih suratnya? Seorang anak berusia 10 tahun, Antoni Manalu, dibesarkan di lingkungan yang cukup keras. Ia dan keluarganya tinggal di kawasan penampungan barang bekas di salah satu sudut kota Batam. Lingkungan ini sangat mempengaruhi perilaku Tony sehari-hari. Aku ngomong kotor dari teman-teman karena waktu masuk sekolah SD banyak temanku yang ngomong kotor, jadinya aku keikut-ikutan ngomong kotor. Waktu itu aku sering susah kali disuruh mama, misalnya mama, Tony sapu rumah, aku nggak mau malah lari main gitu. Kalau kita menyuruh dia, dia tidak dengarkan. Dia tidak peduli ya, kalaupun kita pukul aja. Sejak tahun 2016, GPI Kampung Air Batam, gereja lokal tempat Tony bersekolah minggu, mulai menggunakan Superbook untuk mengajar anak-anak tentang kisah Alkitab. Suatu ketika, Tony menyaksikan kisah tipuan si ular tentang kisah Adam dan Hawa yang diusir dari Taman Eden. Dan pelajaran minggu itu ternyata membekas di dalam hati Tony. Waktu nonton Superbook itu tipuan si ular, aku takut diusir nanti dari surga. Mereka tidak mau menuruti perintah Tuhan. Tuhan bilang jangan makan buah di tengah-tengah hutan, tapi mereka memakannya. Jadi mereka jatuh ke dalam dosa. Berarti mereka diusir dari Taman Eden. Aku takut nanti kalau misalnya kan
nanti di surga aku diusir karena dosa-dosa. Jadinya aku nggak mau lagi lah. Mulai dari hari itulah, Tony berjanji untuk belajar menaati firman Tuhan. Jadinya waktu aku nonton Superbook ini aku nggak mau lagi bandal-bandal, mau disuruh orang tua, misalnya jaga adik, sapu rumah, mau. Saya merasa senang, perlahan dia sudah ada perubahan. Yang dulunya dia tidak pernah peduli dengan kita, apa yang kita bilang, sekarang dia sudah bisa membantu kita di rumah, khususnya membersihkan rumah, menjaga adiknya, memandikan adiknya kalau sudah sore. Bangga, saya sebagai orang tua khususnya ibu ya, saya bangga. Perubahan sikap Tony bukan hanya terlihat di rumah saja, tapi itu juga terlihat di sekolah minggunya. Aku sekolah minggu itu suka bantu tante, bersihkan gereja, baru itu suka bagi-bagikan catatan gitmo. Aku sekarang suka duduk di depan biar bisa dengari penjelasan guru lebih jelas. Wow, luar biasa banget kiriman dari semua adik-adik di seluruh Indonesia. Kalian luar biasa banget. Oh, mantap. Terkhusus buat semua adik-adik yang udah mengerjakan tantangan Paskah minggu pertama, yaitu apa kan Anda? Berani mengampuni. Luar biasa banget. Kasih tepuk tangan buat kalian. Nah, buat adik-adik semua, jangan lupa di minggu ini kita juga masih ada tantangan Paskah yang kedua, yaitu apa kan Anda? Berani melayani. Nah, buat semua adik-adik di rumah, kalian bisa kerjakan tantangan Paskah kalian, dan kalian juga bisa isi jurnal. Setelah melakukan tantangan isi jurnal, lalu kalian juga bisa kreasikan foto kalian menggunakan frame foto keren seperti ini. Untuk templatenya, kamu bisa klik link di bawah atau cek di Instagram @superbookindonesia. Ayo upload hasil fotomu di media sosialmu dan jangan lupa tag ke Instagram ataupun Facebook Superbook Indonesia. God bless you. Linknya ada di bawah. Kalian bisa klik lalu kreasikan foto kalian. Begitu. Yeay, ditunggu ya foto-fotonya. Nah, buat kalian juga jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Superbook Indonesia. Klik sekarang, klik di bawah. Dan juga follow Instagramnya biar nggak ketinggalan tuh setiap info-info. Betul banget. Nah, Kak Nanda juga dan Kak Daniel dan seluruh tim Superbook mau berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada Papa, Mama, dan kakak-kakak yang mau terus mendukung pelayanan Superbook untuk tetap melayani anak-anak di seluruh Indonesia. Dan Kak Nanda dan Kak Daniel dan seluruh tim Superbook juga mau mengajak Papa, Mama, dan kakak-kakak untuk terus membantu kita melayani anak-anak dengan cara scan QR Code yang ada di sebelah sini. Terima kasih banyak untuk setiap donasi dan hatinya untuk anak-anak. Terima kasih buat semua Papa Mama. Nah, sebelum kita akhiri ibadah kita hari ini, Kak Daniel mau ajak semua adik-adiknya Kak Daniel yang luar biasa untuk kita sama-sama berdoa dan tutup hari ini dengan luar biasa. Mari kita lipat tangan. Oke, udah lipat tangan semua? Sudah? Kita sama-sama tutup mata ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami bersyukur karena hari ini kami belajar bahwa kami harus mengutamakan Tuhan. Karena Tuhan pun mengutamakan kami. Tuhan Yesus yang baik, kami minta Roh Kudus-Mu menolong kami, terus mengingatkan kami, mengajar kami. Kalau kami mulai lupa, kalau kami mulai jauh dari Tuhan, Tuhan ajari kami buat kami kembali sama Tuhan dan kembali untuk mengandalkan Tuhan dan mengutamakan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan Yesus yang baik, hari ini aku berdoa buat semua adik-adikku yang ada di rumah, biar kiranya juga kasih Tuhan, berkat Tuhan terus ada atas mereka. Mereka bertumbuh jadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan dan mencintai firman-Mu dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan Yesus baik untuk kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Sampai berjumpa minggu depan adik-adik. Dadah. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu. God bless you all. Yeay. Bergerak. Ku mau berusaha bergerak. Thank you guys.